Jadi mau hendak paham makna dua kalimat syahadat, belajarlah 50 khairul iman. Itulah Yasidin yang tersebut di dalam kitab ini yang akan kita pelajari. Bermula wajib atas tiap-tiap mukallaf bahwa ia mengenal kepada Tuhan Azza wa Jalla dengan segala sifatnya yang 20 tadi, yang wajib baginya. Jadi ada 20 yang wajib bagi Allah dan yang mustahil pada Allah 20 dan yang harus padanya yaitu 1. 41. Demikian pula yang wajib bagi segala Rasul alaihi salatu wasalam 4 dan yang mustahil 4. Lawanannya yang harus 9. Sebagaimana akan nanti tersebut bahwa sekalian itu masuk pada makna dua kalimat syahadat dua adanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat khalifatillah bi khazainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi madamatis sadat wal qadat salatan taftahu lana biha abwabal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa fi rizqina wa fi auladina وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والملاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات ولي الحسنات وقاضي الحاجات قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين. Qidam, sifat yang wajib bagi Allah. Yang kedua, qidam artinya sedia. Maksud sedia sudah ada dengan sendirinya. Maksud sudah ada dengan sendirinya, ada tanpa permulaan. Maksud ada tanpa permulaan, ada tanpa didahului oleh tiada. Bahasa Arabnya qidam. Adanya Allah tanpa didahului oleh tiada sendirinya. Wajib Allah bersifat qidam seperti itu. Dan mustahil Allah itu didahului oleh adam. Maksud adam ini tiada. Mustahil pada akal Allah itu didahului oleh tiada. Tetapi wajib pada akal Allah itu ada dengan sendirinya tanpa didahului oleh tiada permulaannya. Dalilnya firman Allah Ta'ala huwal awwalu wal akhiru. Artinya Allah Ta'ala jua yang terdahulu dan ia jua yang terkemudian. Dalil naqli narangnya. Lalu para ulama tauhid menjelaskan qidamnya Allah itu 3 perkara. Qidam atau bisa juga disebut qadim. Qidamnya Allah ini 3 perkara. Artinya yang tanpa permulaan, ada dengan sendirinya, tanpa didahului oleh tiada. Itu 3 perkara di sisi Allah. Pertama, zatnya Allah. Yang kedua, seluruh sifat-sifat Allah. Yang ketiga, seluruh nama-nama Allah atau yang disebut asmanya Allah. Nah, 3 perkara ini wajib bersifat qidam. Mustahil dihubungi oleh adam. Wajib ada dengan sendirinya. Maksud wajib pada akal. Akal kita yang sehat menolak
kalaunya zat Allah, sifat-sifatnya Allah dan asmanya Allah dikatakan didahului oleh tiada, akal kita menolak karena dalilnya wal awwalu wal akhiru. Lalu zatnya Allah, seandainya zat Allah ini didahului oleh tiada, zat Allah nih yang bangaran Allah itu nah zatnya didahului oleh tiada, berarti pemahamannya Allah itu dijadikan. Kalau kita nih beranggapan Allah itu didahului oleh kadada, asalnya Allah nih kadada nih, berarti dijadikan, berarti ada yang menjadikan kalau didahului oleh kadada. Nah, seandainya pang kita tarusakan, oh berarti Allah ini asalnya kadada, lalu ada zat sidin, berarti dijadikan, maka otomatis Allah ini kada layak lagi jadi Tuhan. Karena yang layak jadi Tuhan itu yang menjadikan Allah ini yang paling harap bisa maulah Tuhan. Nah, maka akal kita yang sehat menolak kalau Allah itu didahului oleh tiada. Karena kalau kita mengatakan Allah didahului oleh tiada, sama artinya mengatakan Allah dijadikan. Dan setiap yang dijadikan, apa bedanya dengan makhluk? Kalau sama dengan makhluk, masih kada harat narnya. Sedangkan Allah ini paharatnya. Nah, maka akal kita menolak. Jadi mustahil Allah itu zatnya, sifatnya, asmanya dihubungi oleh Adam, artinya didahului oleh tiada. Tetapi wajiblah Allah itu zatnya, sifatnya dan asmanya ada dengan sendirinya. Nah, ada dengan sendirinya. Jadi istilah dalam tauhid itu tasalsul. Mustahil Allah bersifat tasalsul, artinya Allah ini dijadikan. Karena yang menjadikan Allah itu dijadikan pulang. Yang menjadikan Allah itu dijadikan pulang. Maka kalau dijadikan, kita meyakini konsep seperti itu, sama artinya kita memadahkan kadada Tuhan di alam semesta ini. Kenapa? Karena masih ada terus yang matasi, dijadikan. Nah, jadi akal kita pun kan dalil firman Allah Ta'ala huwal awwalu wal akhiru. Allah lah yang paling pamulaan, yang terdahulu, dan Allah juga yang terkemudian. Sifat-sifat Allah ulang. Nah, sifat-sifat Allah tadi kan tentang zat Allah, paham sudah kita. Nah, sekarang sifat-sifat Allah, arti kidamnya sifat Allah tuh. Nah, misal belum lagi ada makhluk, Allah bersifat maha pencipta. Sifat Allah itu ba'ulah, maha pencipta. Belum lagi makhluk ini dijadikan, Allah sudah bersifat kayak ini. Sifat dengan nama itu berhubungan. Jadi ada zat, ada sifat. Apabila zat ini bergabung dengan sifat, timbul asma. Nah, misalnya kayak ini, Allah sebagai zat, lalu berdiri di zat Allah itu sifat penyayang, maka timbullah ngaran sidin Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi nama itu timbul dari bergabungnya dua perkara, ada zat, ada sifat. Oh, Allah nih orangnya sebagai zat. Nah, sifat sidin katujuh memberi rezeki, katujuh membagi-bagi rezeki, maka sidin bergelar bernama Ar-Razzaq. Nah, jadi nama itu hasil dari terkumpulnya dua perkara, Allah sebagai zat dan sifat yang berdiri pada zat itu. Oh, Allah itu sidin bersifat pemaaf benar. Nah, maka naran sidin al-afuwu, Allah yang maha pemaaf. Nah, jadi bila kita menyebut nama, itu dua yang disebut sebenarnya. Ujar kita, ya Razzaq, itu yang dipanggil itu dua perkara. Allah yang bersifat maha pemberi, zat Allah yang bersifat maha pemberi. Ujar kita, ya Afu, berarti kita mengiau Allah yang bersifat maha pemaaf. Nah,
Misalnya lagi, ya Ghafur, siapa yang dikiau tuh? Allah yang bersifat maha pengampun. Nah, jadi bila kita menyebut nama, sudah tersambat sifat-sifatnya tadi sesuai dengan apa sebutan nama dan sifat tadi. Jadi Allah, belum lagi Allah ini menciptakan alam semesta, belum menciptakan makhluk, Allah sudah bernama Al-Khaliq. Nah, itu yang maksudnya kidam itu. Nah, Allah sudah bernama Al-Khaliq, padahal belum lagi baulah. Menjelang Allah menciptakan makhluk, menjelang, belum lagi menciptakan nih, menjelang, Allah pun tetap bernama Al-Khaliq. Lalu Allah menciptakan makhluk, hanyar kita tahu, hanyar kita pinando, ternyata Allah bernama Al-Khaliq. Yang hanyar itu, yang baru itu kitanya yang baru tahu, sedangkan Allahnya sudah sedia dahulu bernama Al-Khaliq. Contoh, belum lagi Allah Ta'ala memberi rezeki dengan seluruh hamba-hambanya, Allah sudah bernama Ar-Razzaq. Belum lagi memberi rezeki, sudah bangaran Ar-Razzaq. Ini yang disebut sudah atau sudah itu kidam sadia. Nah, lalu sidin hendak memberi, tetap sidin bangaran Ar-Razzaq. Lalu sidin memberi kita rezeki. Rezeki itu macam-macam tuh. Rezeki kehidupan ini nah, termasuk napas, termasuk kesehatan, termasuk kawa berjalan, kawa duduk, itu rezeki ibadatan dari Allah. Nah, Allah memberi itu, memberi rezeki lawan kita. Nah, hanyar kita pinando, oh sekalinya Allah bangaran Ar-Razzaq. Kitanya yang hanyar tahu, bukan sidin itu hanyar aja benaran Ar-Razzaq. Imbah sidin memberi rezeki, hanya sidin bangaran Ar-Razzaq. Nah, itu kada boleh kita memahaminya. Pian misalnya tak salah non Tuhan, lalu minta ampun non Tuhan, ya Allah ampuni ulun. Lalu jar Allah, ku ampuni nyawa. Ini misal lah. Misal nih. Lalu sidin menyahuti misal, ku ampuni nyawa. Nah, lalu kita banggapan, Allah maha pengampun, hanyar aja sidin bersifat maha pengampun, sebab hanyar aja mengampuni aku. Nah, itu salah etikat itu. Sebelum kita mengerjakan maksiat, Allah sudah bernama Al-Ghafur. Paharatan kita menggawi maksiat, Allah sudah bernama Al-Ghafur. Kita minta ampun dan diampuni, hanyar kita tahu ternyata Allah bangaran Al-Ghafur. Kitanya yang hanyar, musidinya lawas sudah bersifat bernama dan berisi zat. Itu yang disebut kidamnya Allah Ta'ala, 3 perkara. Wajib Allah bersifat kidam, 3 perkara. Zatnya, sifat-sifatnya, dan asmanya. Paham itulah. Lalu sambungannya pulang. Maka patut bagi mukmin mu'taqid. Patut itu artinya seyogyanya, seharusnya. Bagi mukmin yang sudah beriman Allah bersifat kidam, mu'taqid, yakin Allah itu bersifat kidam. Apa yang sepatutnya? Yaitu ia memberi syukur. Maksud memberi syukur, bersyukur, berterima kasih kepada Allah Ta'ala yang sudah menjadikannya mukmin dan muslim dengan taufiknya adanya. Nah, jadi kita ini bila sadar atau keingatan atau kegenangan kita dalam keadaan beragama Islam, beriman lawan Tuhan, lawan Nabi Muhammad, kegenangan nangka itu wajib kita berterima kasih lawan Tuhan. Maksud berterima kasih di sini kahihimungan. Orang yang berterima kasih dapat duit 1 miliar, biasanya berhantak-hantak tebang kahimungan, bisa sampai ke langit sampai berhantaknya. Berusaha kada apa kada timbul dibari orang duit 1 miliar, bisa berhantak tebang himungnya hati. Nah kita nih kagenangan kita beragama Islam, beriman lawan Tuhan, harus wajib lebih himungnya daripada itu. Jangan sampai kita sadar kita beragama Islam, rasa biasa-biasa aja, itu berdosa. Ada boleh rasa biasa-biasa saja, sebab iman dan Islam ini orang ada berjual, larang benar harganya.
iman dan Islam panantu orang tuh selamat atau kada di akhirat. Ada orang yang berjual, nah kita ini gratis. Ujar orang bahari Islam turunan. Hah? Otomatis Islamnya. Nah maka bersyukur atau berterima kasih lawan Tuhan ketika kita sadar kita nih beriman dan berislam kepada sidin, itu hukumnya wajib. Wajib. Lalu kayak beneran bersyukur ciri khasnya kahihimungan lawan Allah. Itu naran bersyukur kahihimungan. Biar kadang mengucap alhamdulillah dulu. Ini dasarnya kahihimungan. Sampaikan dulu sinyal syukur kita kepada Tuhan. Kalau hati kita maungut, sedih, tapi mulut mengucap alhamdulillah, itu lain bersyukur. Itu narannya lipstick. Bibir merah padahal pucat. Nah, sama nang kayak orang muntung mengucap alhamdulillah, tapi keadaan hatinya pinama musang, ini munafik. Nah, jadi bujurakan dulu hati himung lawan Tuhan. Karena sudah dalam keadaan Islam dan beriman di diri kita. Mengucap alhamdulillah kaina dulu. Nah, lalu ujar ulama tauhid, bersyukurnya kepada Allah itu apakah hanya mensyukuri nikmat dan Islam? Ada. Cuma ini yang paling ganal yang wajib kita syukuri. Yang termasuk paling ganal yang wajib kita syukuri, kita beriman dan berislam kepada Allah. Wajib kita menyukuri yang paling utama benar tuh. Nah, sedangkan ujar ulama tauhid sebenarnya kita tuh wajib bersyukur lawan Tuhan tiap detik. Karena tiap detik kita itu selalu diperbaharui oleh Allah. Selalu dijadikan oleh Allah, selalu diberikan oleh Allah dengan hal-hal yang baru-baru. Itu maksud diperbaharui narinya. Pian kawa melihat ke atas tuh, hanyar terjadi, Allah menjadikan. Pian kau bertunduk, hanyar terjadi, Allah menjadikan. Pian kau mengangkat tangan, baru terjadi, dijadikan, Allah menjadikan. Pian kau berlangkah, kau duduk, kau berdiri, seluruhnya tadi baru dijadikan. Pelajaran semalam, subuh Rabu terdahulu, baru dijadikan. Jadi kita ini kada pernah lepas dari sesuatu yang baru, yang baru datang dari Allah Ta'ala. Nikmat dari Allah Ta'ala. Maka setiap detik itu kalau kita menyadari kita ini sebenarnya selalu diberi oleh Allah dengan hal-hal yang baru tadi, wajiblah kita bersyukur. Nah, sakurang-kurangnya ada di hati yaqdah. Arti yaqdah itu sadar aku ini selalu diperbaharui oleh Allah dengan nikmat-nikmatnya. Kawa duduk nikmat dari Allah, bersyukur. Kawa berdiri nikmat dari Allah, bersyukur. Kawa berjalan nikmat dari Allah, bersyukur. Menyadari itu dari Allah itu, nah, menyadari seluruhnya itu dari Allah. Nah, ini yang disebut mabda'us syukri, permulaan syukur. Kalau kita belum ada beisi yaqdah di hati bahwa sesuatu yang di diri kita ini nikmat dari Allah, datang dari Allah, dijadikan oleh Allah, belum ada kesadaran seperti itu, kita mengucap alhamdulillah, alhamdulillahnya ini palsu. Palsu. Tumbuhkan dulu yaqdah di hati bahwa seluruh yang ada di diriku, dari ujung rambut sampai ujung batis, dan secara umum gerak dan diamku, gerak dan diamku, amun disabati banyak benar gerak dan diamnya tuh, badalan, berdiri, berkijip mata, macam-macam, menguap segala macam, ada kesambatan, diulah garis besarnya aja, gerak dan diamku, seluruhnya itu adalah nikmat dari Allah, dijadikan Allah dan selalu baru. Kalau kita menerima selalu yang baru-baru, secara manusiawi harusnya selalu gembira, himung terus. Kenapa? Menerima yang baru dari Allah. Besi baju hanyar, besi sandal hanyar, kopiah hanyar, jam tangan hanyar, himung terus karena menerima yang hanyar. Rumah hanyar, kendaraan hanyar, bini hanyar. Adalah orang kada himung mengsarabah hanyar.
Itu manusiawi. Nah, faktanya di diri kita ini selalu baru. Selalu baru. Nah, ulun minum nah hanyar jona. Hanyar dijadikan, hanyar terjadi. Allahumma shalli ala sayyidina. Allahu akbar. Ulun menyambat bismillah, alhamdulillah, Allahu akbar. Hanyar dia pian mendengar lah. Baru terjadi naranya. Berarti barang baru. Setiap barang baru berarti dijadikan. Allah yang menjadikan. Nikmat bagi ulun. Kenapa? Karena berpahala. Nah, maka seluruh yang kita lihat baik di diri kita maupun di diri orang lain itu baru. Seluruh yang kita dengar kayak itu juga. Seluruh yang kita rasakan kayak itu juga. Nah, maka adanya kesadaran hati bahwa Allah selalu memperbaharui kita dengan nikmat-nikmatnya, itulah yang disebut mabda'us syukri, permulaan syukur. Ini dulu yang wajib ditanamkan di hati. Ditapakurakan dulu. Nah, arti mentapakurakan itu memasang syukur. Nah, pagar memasang syukur aja, memasang aplikasi yang bila kita pasang ke hati kita kahihimungan lawan Tuhan. Kahihimungan lawan Tuhan itu dulu sebelum mengucap alhamdulillah. Berdiri pian hendak sembahyang. Kawa berdiri Allah menjadikan menolongi. Nah, betul pulang pian membaca qul a'udzu birabbin nas hendak sembahyang, baca istighfar, Allah juga menolongi. Kahihimungan kita lawan Tuhan karena selalu ditolong oleh Allah. Nah, ini yang disebut permulaan syukur dulu. Itu dulu yang ada di hati wajib. Nah, yang kedua, bila sudah ada di diri kita nikmat Allah dan kita sudah sadar bahwa itu nikmat dari Allah, nah yang kedua kita niatakan beribadah. Nikmat yang ada ini nah, yang digulung Tuhan ini nah, niatakan sagan beribadah. Jadi setiap satu nikmat wajib disyukuri. Apa garang wajib disyukuri itu? Pertama, wajib disadari ini dari Allah, satu. Yang kedua, wajib diniatakan untuk beribadah. Nah, ini yang disebut rukun syukur. Ini insya Allah bila kita menjalani langkah ini, kita kan didudukan Allah di maqam syukur. Lain yang syukuran. Nah, setiap nikmat dari Allah wajib disyukuri. Kayak apa caranya? Nah, pertama wajib disadarkan bahwa nikmat ini minallah, datang dari Allah. Lalu cirinya ciri kita bahwa ini mengganang nikmat dari Allah, hati gembira lawan Allah karena ini barang baru. Satu. Yang kedua, langsung kita niatakan sagan beribadah lawan Tuhan. Walaupun belum dilaksanakan lagi nih untuk beribadah, cuma niat barang berdahulu. Misal awak nyaman, rasa sihat. Nah, nyaman, rasa sehat, wajib kita berpikir, isi kesadaran, oh ini datang dari Allah. Kahihimungan lawan Allah, satu. Langsung kan sihatku hendak guna beribadah. Sudah, ini contoh aja banglah, kias saja. Nah, yang tiga hanya mengucap hanya mengucap alhamdulillah. Apa yang dialhamdulillah, apa yang sihi, yang diterima kasih itu Allah, yang dipuji. Kenapa kita memuji Allah? Karena kita berisi diberi nikmat oleh Allah, diberi yakhdah di hati, diberi kesadaran kawa memandang bahwa nikmat ini datang dari Allah dan gembira hati kepada Allah. Kawa nang kaya itu tuh sebenarnya nikmat dari Allah juga pulang. Imbah itu pulang kawa di hati berniat untuk menggunakan nikmat ini sedang beribadah. Itu pun di alhamdulillah juga. Nah, itu yang maksud alhamdulillah itu, alhamdulillah aja kita. Nah, maka alhamdulillah ucapan kita ini memang dasar bermakna narannya. Karena sudah ada yang diganang. Nah, contoh yang kedua lagi nah, supaya mudah paham. Misal batis kita tadi misalnya bengkak karena penyakit asam urat kah, atau misalnya apa lagi nih, manis urat kah, atau pahit urat kah, kasar hai. Yang jelas kan yang kebanyakannya asam urat ya kalau.
Nah, lalu bangkok batis. Mah aja sepian kada kawa bejak sedikit. Aduh, ya pian takut iyak. Nah, lalu baubat pian, baubat. Sakalinya sembuh. Nah, sembuh itu baru terjadi. Dijadikan oleh Allah, wajib di hati kita berisi kesadaran sembuh ini datang dari Allah, nikmat dari Allah, dijadikan Allah untukku sebagai nikmat. Lalu hati ini himung lawan Tuhan. Nah, rukun pertama syukur narannya memberesi etikat dulu. Kada boleh kita menganggap sembuh ini datang dari makhluk, kada boleh. Datang dari Allah dulu. Allah yang menyembuhkan. Nah, nikmat dari Allah. Lalu himung lawan Tuhan. Ada gembira lawan Tuhan. Nah, rukun pertama syukur dulu. Lalu langsung kita niatakan, wah aku ini berarti sihat nih, aku nak masjid tuh bang. Aku anak sembahyang tuh bang. Aku hendak menuntut ilmu tuh bang. Aku bawa berarti sihat ini menuntut ilmu segala macam. Nah, berniat narannya segan beribadah. 2 sudah. Hanyar nomor 3 mengucap alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Pian sudah menyembuhkan ulun 1, dan pian sudah memberikan kesadaran lawan ulun bahwa sembuh itu datang dari pian 2, dan pian sudah memberikan niat di hati ulun bahwa ulun hendak membawa sembuh ini beribadah 3. Banyak yang dialhamdulillahi lawan Tuhan. Nah, yang nomor 4 atau masih nomor 3 juga nih. Jangan kada ingat berterima kasih dengan sebab syukur kita yang 3 ini nah, mangganang Allah yang menyembuhkan, yang batis bakas tadi nih, mangganang bahwa kita tadi berniat dengan beribadah lalu mengucap alhamdulillah, ini bisa ditolak Allah, bisa ditawakalkan ke muha kita. Kalau yang selanjutnya nih kada kita laksanakan, apa itu? Berterima kasih dengan pananambaan yang menyembuhkan batis kita tadi. Karena jar Allah Ta'ala, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Ujar Nabi, barang siapa kada berterima kasih dengan yang menyembuhkan batis kita bangkak tadi, Allah kada menerima alhamdulillah nyawa. Nah, jadi kita berterima kasih. Terima kasihlah pian pang menyembuhkan batis ulun. Berterima kasih kita. Jangan mantang-mantang belajar sifat 20 cugat ke Allah Ta'ala, imbah tuntung sidin mau bati langsung aja pian ya Allah terima kasihlah aja. Pananambaan tadi, paurutan tadi kada kita hirani, jar Allah Ta'ala kutulak alhamdulillah nyawa. Nah, kutulak alhamdulillah nyawa. Bahkan Allah Ta'ala, jar Allah Ta'ala, seandainya nyawa sudah menyadari kesembuhan itu datang dari aku dan sudah berniat hendak membawa untuk beribadah, nah lalu nyawa ada sampat mengucap alhamdulillah, langsung berterima kasih lawan aku, lawan keurutan tadi, itu sudah sampai sinyalnya ke aku ya Tuhan. Walaupun kita kada sempat mengucap alhamdulillah, tapi di hati tadi sudah mengganang kesembuhan datang dari Allah dan kita bawa berniat untuk beribadah. Lalu kita langsung terima kasih jelah. Non paurutan nih, terima kasih jelah pian sudah mau batis ulun. Nah, itu sebenarnya sudah dihukumi, ini ujar orang tauhid lah, sudah dihukumi berterima kasih lawan Allah. Nah, tapi sebaliknya alhamdulillah aja kita lawan yang paurutan tadi kita kada tahu-tahu, maka alhamdulillah kita ditolak oleh Allah mantah-mantah. Jadi sabab kada kawa disepeleakan. Maka seluruh apapun nikmat yang sampai kepada kita, mun kita mau memikirkan, itu ada sebabnya. Quran sudah memadahkan di kulli syai'in sababa. Segala sesuatu itu ada sebabnya. Kita nih becongol di dunia, siapa sebabnya? Abah mama kita bersayang-sayangan, timbullah kita becongol di dunia. Nah, kita misalnya pulang hilang haus, apa sebabnya? Menaguk banyu. Kanyang, apa sebabnya? Makan. Jadi sebabnya kadang kadang disepelekan. Kita misalnya paham mengerti cara membaca Quran,
Napa sebabnya? Ada guru yang melajari, yang tapaluh-paluh sidin melajari. Jar sidin shot syad ya. Punya ngalihai dilajari sidin anu nih, seikung kan anak si ondol nih. Bila boleh ke rumah gurunya minum bodrik, sakit kepala memikirkan yang seikung si ondol ini nah. Maka apabila sudah kita berisi kesadaran seluruh nikmat datang dari Allah, satu, himung kita lawan Tuhan, lalu yang kedua kita niatakan nikmat itu untuk beribadah, dua, nah muntung berterima kasih lawan Allah dengan mengucap alhamdulillah, dan jangan lupa berterima kasih dengan sabab. Kayak apa cara berterima kasih dengan sebab? Di antaranya, ini di antaranya jangan sambat nah. Di antaranya mendoakan sabab. Abah mama kita sabab kita bercongol di dunia. Maka kita wajiblah berterima kasih lawan abah dan mama kita dengan cara berbakti. Amun sidin masih hidup, berbakti yang paling utama. Amun sudah sidin meninggal, Bang, doakan. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mun dalam sehari semalaman kita kada pernah mendoakan kuitan kita sudah meninggal dunia, ibadah kita sehari semalaman ditolak oleh Allah. Sembahyang kita ditolak, puasa kita ditolak, puasa sunat misalnya hari Kamis. Imbah nintu pulang, sedekah kita ditolak oleh Allah. Seluruhnya ditolak karena berbakti lawan ibu bapak, berhubungan benar dengan berterima kasih lawan Tuhan. Kada mau terpisah. Anis Purli, apa sambungannya? Ujar Allah Ta'ala, nyawa bersyukur lawan aku dan syukuri kedua ibu bapamu. Ini kada kau terpisah. Nah, ini penghargaan Allah kepada sebab. Nah, oleh orang tauhid asal paham sudah yang naran nikmat ini datang dari Allah lah. Apabila kita berterima kasih dengan sebab, hakikatnya terima kasih kita sudah sampai kepada Allah, walaupun mulut belum mengucap alhamdulillah. Mudahan paham lah. Nah, ini insya Allah ini kesadaran benarannya. Yaqdhah ini minimal, arti minimal itu asam kamal. Paling kurang kita berisi kesadaran bahwa nikmat ini datang dari Allah, gembira lawan Tuhan, langsung niatakan sagan beribadah walaupun belum tagawi lagi. Hanya untuk mengucap alhamdulillah, jangan lupakan sabab nikmat itu sampai ke kita. Terima kasih sabab. Nah, maka kesadaran ini kita ujar para ulama lah, ini ujar ulama tasawuf. Nah, apabila yaqdhah ini kan kesadaran datang dari Allah pulang. Nah, itu disampurnakan, disuluk ya kita, disampurnakan karena yaqdhah ini dipindah Allah menjadi hudur. Ampih yaqdhah jadi hudur. Orang yaqdhah dengan hudur belain. Yaqdhah itu kan hasil tapakur, berpikir lalu sadar, ilih sekalinya nikmat ini datang dari pian Tuhan dah aja. Nah, sadar narannya. Kita ini dulu memasang kesadaran dulu karena rancak ada sadar. Nah, karena sadar ini ditingkatkan Tuhan menjadi hudur ma Allah. Arti hudur itu mudah ingat lawan Tuhan. Hudur nernya mudah benar ingat lawan Tuhan. Paling 2% kada ingatnya dalam sehari itu, 10% paling banyak yang kada ingatnya tuh. Amun 90%-nya ingat lawan Tuhan, mudah tuh hudur nernya. Kalau yaqdhah tadi lepas pasang, lapas pulang, mujahadah bener nih. Nah, cuma seluruh hudur biasanya yaqdhah berdahulu, kesadaran berdahulu, memasang kesadaran. Karena Tuhan tingkatkan kepada hudur ma Allah. Maka sembahyang orang yang hudur ini mudah benar kadang kali. Allahu Akbar, rasa lawan Tuhan tadi dekat, ya orang bahari damping. Nah, karena hudur ini pulang ditingkatkan Tuhan pulang kepada ghaibah. Nah orang yang sudah ghaibah inilah yang hendak kada ingat lawan Tuhan, kada kawa 100% bulat jazam ingat lawan Tuhan. Jadi kada kawa lagi menghindar. Kulupang misalnya hendak kada ingat lawan Tuhan, misalnya berencana nih, aku nih ujar wali, ujar si tuan wali, aku esok hendak kada ingat lawan Tuhan, ya kada kawa. Padahal berencana sudah.
Ya kada kawa ini orang gaibah ngarannya. Nah, pertanyaannya, kenapa orang yang yaghdah ditingkatkan kepada hudur, hudur ditingkatkan kepada gaibah? Jawabannya cuma satu. Syukur orang tadi disempurnakannya. Kayak apa cara menyempurnakan syukur? Ujar Guru Bahari, yang narang sabujur-bujur syukur itu puncaknya adalah pemurah. Pemurah atas nikmat yang sudah Allah beri kepada dirinya. Inya diberi sihat, pemurahnya dan kesehatan. Amun rukun syukur yang 3 sudah dilaksanakannya, diberi sihat, pandangnya datang dari Allah dinya. Himbung lawan Tuhan, niatakannya beribadah, alhamdulillah dinya. Bila inya sihat tadi margainya baubat lawan sabab, berterima kasih lawan sabab, didoakannya sebab, dan inya. Nah, yang ini arjurang patikamannya. Ujar orang Bahari yang patinnya, punya lain ikan mas patin. Nah, pemurah. Bila asal kita mau pemurah atas nikmat yang sudah ada di diri kita, Allah beri nikmat yang belum ada di diri kita. Kita masih yaghdah, kita pemurah, diberi Tuhan kena hudur. Kita masih hudur, kita pemurah, diberi Tuhan dengan gaibah. Nah, makanya ciri khas wali-wali Allah husnul khuluq. Apa itu husnul khuluq? Ujar Guru Sukumpul, ujar Guru Bangil, tafsir husnul khuluq itu adalah pemurah dan tiada pemarah. Seluruh wali berisi sifat husnul khuluq, baik perangai. Apa perangai yang baik? Pemurah. Nah, bahkan kebalikannya pulang. Kita ini misalnya alim tauhid, urusannya ingat lawan Tuhan tadi secara sadar, lihai bener kita ini mengucap alhamdulillah paling pasti seduniaan. Nah, berniat segan beribadah, bahkan ibadahnya sudah jalan ibadahnya, bukan berniat lagi, sudah jalan, tapi kita pamalar aja kita. Pamalar itu dan sanak falir ada di diri kita. Maka seluruh yang tadi, yang ingat lawan Tuhan, mengucap alhamdulillah, ibadah kita dimasami muha oleh Tuhan. Maha suci Allah bemuha Allah. Allah kada memuha, tapi Allah berisi muha. Seluruh muha makhluk ni ampun sidin. Nah, jar Allah Ta'ala muha. Udah mestinya wanin tuh memuji-muji aku, tapi pamalar muha. Ya Tuhan. Nah, makanya kita tuh balalawasan yaghdah katiya yaghdah. Betul tapacul, talapas itu bang tadi. Kita ini soalnya datunya pamalar cucuk kae. Nah, ini sudah membedakan rahasianya nih. 1000 santri ini 1000 di pondok pesantren Al Aras. Misalnya nih, yang jadi wali itu kena yang pemurah. Karena bisa kayak itu ya, memang Tuhan hendak kayak itu. Walaupun ilmu ma'rifatnya sama lawan Tuhan. Jangan bangga kita dengan ma'rifat. Tadahulu iblis ma'rifat pada kita. Nah, jadi jangan sampai kita bersifat pamalar. Ilmu kurang lebih sama, tapi kebaktian kita lawan kuitan berbeda. Syukur kita dengan sabab berbeda. Yang membedakan itulah, karena berbeda-beda itulah, berbeda-beda juga pangkat kewalian. Kekasih-kekasih Allah itu berbeda pangkatnya. Ada yang walinya seini. Kenapa? Karena tingkat terima kasihnya dengan sebab berbeda-beda. Nah, misal kita datang ke paurutan, beurut batis bangkas tadi nah. Bangkak batis beurut. Kita ini kan ahli tauhid, belajar sudah sifat 20 subuh Rabu belajar sudah. Lalu jika kita melihat sembuh sekalinya, maka kita terima kasih Tuhan, kehimungan di hati lawan Tuhan. Tuhan menyembuhkan sudah. Kita menganggap makhluk la haula, asli Tuhan yang menyembuhkan. Nah, imbah itu pulang kita niatakan segan beribadah. Ya kalau alhamdulillah aja kita. Nah, pian berisi duit misalnya 750 triliun. Ya kalau misal, nah sekalinya pian memberi paurutan 5.000. Jadi jar paurutan kada bapak.
Cak tahu aku tambah teh silahu sih den. Aku tambah jadi teh silahu banget cak tahu. Nah, coba urutannya kada tahu juga. Nah, jadi disesuaikan kita memberi urutan disesuaikan. Amun memang penghasilan kita sedikit ya sedikit, tapi mun kita bisa duit yang sebanyak yang kayak itu, umrahkan sih den. Ayo, nanti guru kumpul, paurutan aja sudah umrahkan. Datang paurutan, nyaman sih den. Karena urus di sini, umrah pian. Hah? Cocok kayak orang kawalian luar biasa tinggi. Nah, nang kayak itu. Jadi kita jangan sampai kada bersifat pemurah. Mun masih pamalar pang di pemurah-pemurahkan barang karena sudah jelas al pamalaru aduwullah. Orang pamalar musuhnya Allah. Ngalih pian cari di kitab al pamalaru itu ada. Al pamalaru cari jangan ada tetamun hanya di sini yang ada. Pamalar, orang pamalar musuh Tuhan walau kana ahli ibadah rajin beribadah, walau kana paham tinggi ilmu tauhid, walau kana paham ilmu fikih bahkan segala macam khilafiyahnya, tetap jadi musuh Allah Ta'ala apabila ianya bersifat pamalar. Jadi setiap nikmat yang datang dari Allah wajib disyukuri. Kayak apa cara mensyukurinya? Pandanglah nikmat ini datang dari Allah, niatakan beribadah, berterima kasih lawan Tuhan, jangan lupakan sebab berpemurahlah. Wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.